Gelar Karya 2022 dengan tema Sustainable Fashion, busana berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan daftar dosen pengampu, Dr. Sri Endah Wahyiningsih, MPD, Dr. Randa Widowati, MPD, Roldotus Solihah, SPD, MPD, Atika, SPD, MPD. Mempersembahkan dalam perkembangan dunia industri fashion, era 5.0 berdampak pada meningkatnya konsumsi kebutuhan fashion. Adanya perkembangan mode diiringi dengan munculnya fast fashion. Hal ini mengakibatkan kenaikan pada jumlah limbah busana. Pakaian adalah salah satu penyumbang polusi terbesar pada lingkungan. Maka dari itu, kami, mahasiswa Prodi Pendidikan Tata Busana UNES, Angkatan 2019, melakukan terobosan dengan membuat rancangan busana sustainable fashion sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Sustainable fashion merupakan aksi tanggung jawab untuk menciptakan busana yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini mengutamakan ide bagaimana produk yang dibuat dapat digunakan dalam jangka waktu panjang dengan memperhatikan dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi. Sustainable fashion dapat diaplikasikan mulai dari pemilihan bahan hingga pembuatan produk busana. Konsep dan ide-ide kreatif mahasiswa disesuaikan dengan tren forecasting The New Beginning, yaitu spirituality, essentiality, exploitation, dan exploration, serta dituangkan dalam bentuk pagelaran busana. Sehingga, gelar karya ini menjadi wadah bagi semua mahasiswa untuk berekspresi dan bereksplorasi, serta ikut bertanggung jawab dalam perkembangan dunia mode. Karya dari Nabila Khairunisa yang berjudul Andreis. Andreis berarti berani dalam bahasa Yunani. Judul ini terinspirasi dari bunga Helisonia yang menjadi dominasi dari busana ini dan corak pada bagian slashing. Sedangkan hasil jatuh lengkungan yang dihasilkan oleh lipid di busana ini terinspirasi dari gelombang ombak pantai. Karya dari Zahra Nanda Ayu Rahmasari yang berjudul Umi no Tasogare. Busana ini berjudul Umi no Tasogare yang memiliki arti senja di laut. Dibuat dengan perpaduan antara kain batik motif tambal dan kain lurik polos yang menggunakan teknik manipulasi tekstil berupa teknik anyaman, obnaisel, dan teknik slashing yang menggunakan Japanese look dengan style feminin. Karya dari Alexia Wulananda Putri yang berjudul Kansa.
Kansa memiliki arti apresiasi. Judul ini terinspirasi dari apresiasi keindahan bunga sakura dan indahnya nuansa matahari tenggelam yang dipadukan dengan teknik manipulasi quilting dan smoke. Motif quilting yang mengambil bentuk bunga sakura dan motif abstrak pada bagian lengan mengambil dari siluet ombak pantai pada saat sunset. Karya dari Rona Irbah Najibah yang berjudul Astagiri. Astagiri berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti rona merah di balik gunung saat senja. Busana ini terinspirasi dari Astagiri yang menggunakan teknik manipulasi dengan konsep Japanese look yang simpel. Detail teknik slashing dan anyaman menggunakan perpaduan antara kain lurik dan batik menciptakan busana yang unik dan cantik. Karya dari Yulia Khairunisa yang berjudul Beautiful Diversity. Busana ready to wear dengan judul Beautiful Diversity menampilkan beragam teknik manipulasi kain dalam satu busana dengan konsep Japanese, menciptakan kesan cantik dan unik pada busana. Karya dari Alfi Anissa Nurjanah yang berjudul Kwalen. Kwalen diambil dari bahasa Belanda yang berarti ubur-ubur. Busana ini terinspirasi dari ubur-ubur yang memiliki bentuk yang unik dan cantik. Ditambah dengan perpaduan warna yang cukup mencolok, membuat busana ini terlihat lebih unik. Perpaduan detail ornamen busana khas Jepang dengan batik Solo membuat busana ini memiliki ciri khas tersendiri. Karya dari Retnaini Nur Tafi'i yang berjudul Beauty of Fraurora. Beauty of Fraurora merupakan busana three-piece dengan konsep Japanese look. Dibuat dengan menerapkan teknik manipulasi kain berupa teknik smoke dan slashing pada bagian lengan dan badan yang diharapkan dapat menciptakan tampilan busana modern melalui seni manipulasi kain guna menciptakan suatu busana yang unik dan menarik. Karya dari Anggun Prawati yang berjudul Batik Reimagine. Batik Reimagine memiliki arti tampilan baru kain batik, menampilkan bahwa kain batik bisa dijadikan suatu busana dengan desain masa kini dengan dipadu-padankan, menggunakan manipulasi fabric dan look Japanese, menggunakan teknik anyam, patchwork, dan lipit pada bagian lengan dan celana.
dari Nuriski Amalia yang berjudul Evkairia Episkevi. Evkairia Episkevi yang berarti kesempatan untuk perbaikan. Sejalan dengan judul busana ini, bertema exploitation menggunakan metode upcycle. Busana ini dibuat three-piece yang terdiri dari jaket, blus, dan celana. Supaya menjadikan busana ini semakin indah, terdapat slashing dan tempelan-tempelan perca denim, tenun troso, dan lurik polos. Karya dari Tri Rahayu yang berjudul Tellus Broken. Tellus Broken memiliki arti kerusakan ibu bumi, menggunakan konsep busana sustainable fashion dengan metode upcycle pada bahan denim dengan tema busana exploitation, jenis look streetwear, dan busana three-piece. Penggunaan detail manipulasi tekstil berupa patchwork dan kain tambahan tenun troso Jepara sebagai wujud pelestarian kain tradisional. Karya dari Yuni Rahma Safitri yang berjudul Vimarda Bhumika. Vimarda Bhumika yang berasal dari bahasa Sanskerta memiliki arti kehancuran bumi. Dengan teknik patchwork dan upcycle, mengubah denim lawas dengan dipadukan kain tenun troso Jepara, jaket oversize, lengan puff, beberapa aksen pada bagian busana, inner kain troso Jepara, dan patchwork pada celana menambah kesan streetwear dan juga etnik dalam busana ini. Karya dari Junisa Amalia Adani yang berjudul Worthmore. Worthmore diambil dari bahasa Inggris yang memiliki arti lebih berharga, di mana busana ini dibuat dengan memanfaatkan pakaian bekas sebagai bahan utamanya, yaitu pakaian yang berbahan dasar denim dan dikombinasikan dengan kain tenun troso Jepara. Karya dari Istianti Septuentivo Hutagalung yang berjudul Giovanni Successori. Desain busana ini bertemakan busana upcycle yang mengambil look streetwear, namun tetap memberikan nilai estetika pada busananya. Sentuhan menarik dan unik yang dijadikan sebagai hiasan patchwork atau potongan kain kecil pada tiap-tiap bagian busananya bersatu membentuk busana yang khas, kreatif, dan trendy. Karya dari Putri Aditya yang berjudul Langgas. Langgas yang berarti bebas, memadukan denim dan kain tenun troso Jepara. Teknik yang digunakan adalah patchwork, membuat look streetwear semakin terlihat. Ciri khas dari busana ini adalah terdapat bentuk asimetris pada beberapa bagian, yakni badan depan kanan dan kiri, serta bentuk kerah yang digunakan. Karya dari Denta Aditya yang berjudul Epiphany. Epiphany yang memiliki arti kesadaran yang mencerahkan banyak orang. Teknik dalam pembuatan busana ini adalah upcycle.
Busana ini menjadi lebih bernilai dipadukan dengan kain tenun troso khas Jepara dan juga lurik polos berwarna kuning dan merah. Karya dari analis Setiatuti yang berjudul Swakarya Shang. Swakarya Shang berarti memperbaiki jeans atau denim tanpa bantuan profesional. Beragam teknik serta bebas penerapannya menjadi pilihan untuk dituangkan dalam metode upcycle. Perpaduan dengan tenun troso dan lurik prasojo menjadikan busana ini lebih menarik. Karya dari Nila Maharani yang berjudul Classy Classic Asymmetry. Classy Classic Asymmetry merupakan busana ready to wear yang terdiri dari 4 pieces. Busana ini menerapkan konsep sustainable fashion dengan teknik manipulasi tekstil slashing, ditambah dengan hiasan makrame serta potongan kain lurik yang asimetris, memberikan kesan yang unik dan eksentrik. Selain itu, penambahan layer pada crop blazernya juga menambahkan kesan klasik namun elegan. Karya dari Windy Agustin yang berjudul Meili. Meili merupakan busana bertemakan spirituality. Busana ini terdiri dari 2 bagian, yaitu busana luar dan dress panjang pada bagian dalam. Busana ini lebih menonjolkan kain tradisionalnya itu sendiri, yaitu kain lurik, serta menggunakan teknik slashing sebagai ciri khas utamanya. Karya dari Inu Mahmudah yang berjudul Areum Daun Classic Fashion. Busana 3-piece yang berjudul Areum Daun Classic Fashion memiliki arti keindahan busana klasik. Perpaduan warna dari kain tenun lurik dan polos menambah kesan mudah, klasik, namun tetap elegan. Ditambah dengan anyaman sebagai ciri khas membuat tampilan busana menjadi lebih menarik. Karya dari Windy Anasih yang berjudul Posh Sugar. Posh Sugar merupakan busana yang memberikan kesan manis, klasik, ringan, dan terlihat elegan. Busana ini menggunakan beberapa teknik manipulasi seperti ruffle, pleating, dan flounce dengan berbahan tenun lurik dan dipadu-padankan menggunakan tenun polos. Konsep busana ini lebih praktis, klasik, dan kekinian yang berpijak pada nilai-nilai tradisi.
Karya dari Muniroh yang berjudul The Art of Manipulation. The Art of Manipulation adalah paduan blues dengan imbuhan cape pada bagian lengan serta rok yang didesain unik. Busana ini bernuansa gaya klasik elegan dengan menggunakan kain tenun lurik dan polos. Adapun teknik manipulasi yang digunakan merupakan kombinasi dari teknik ruffle, quilting, serta teknik slashing sebagai pemanis. Karya dari Rizky Purwidingsih yang berjudul Aishwarya. Busana ini memiliki arti perempuan dengan karakter percaya diri. Busana ini terdiri dari inner, outer, dan celana yang memiliki belahan tertutup pada sisi bawahnya dengan perpaduan kain tenun lurik dan polos. Busana ini dibuat dengan memanipulasi fabric menggunakan teknik smoke, flounce, anyaman, dan makrame yang terkesan ramai namun tetap feminim. Karya dari Arum Kinayah yang berjudul Babo. Babo merupakan busana ready-to-wear yang terdiri dari inner dan outer dalam balutan gaya bohemian non-artistik, klasik, dan elegan. Penerapan manipulasi kain teknik slashing pada outer menambah kesan eksentrik dan menggambarkan penerapan sustainable fashion. Karya dari Tiarani Awalia Khairunisa yang berjudul Alagi. Alagi memiliki makna perubahan pada fashion yang cepat dan proses yang berputar, seperti metamorfosis seekor kupu-kupu yang diaplikasikan ke dalam motif batik cap kupu-kupu. Dengan kombinasi kain katun, serta terdapat aksen bulatan pada muka busana yang memberi kesan unik dan menarik. Karya dari Hosana Susiani Nainggolan yang berjudul Humana Mutatio. Humana Mutatio memiliki makna perubahan manusia. Judul ini terinspirasi dari motif batik kupu-kupu yang mengalami metamorfosis, sama halnya dengan busana transformasi yang satu ini. Kombinasi kain polos katun Madina berwarna ungu, hitam, dan biru menambah kesan mewah pada busana ini. Karya dari Hani Roikhatus Saniyah yang berjudul Cambios Futuros.
Karya yang memiliki makna perubahan masa depan ini disebut Cambios Futuros. Dengan transformasi tampilan busana yang dihadirkan, perubahan masa depan diwujudkan. Berbagai permasalahan dan inovasi yang terus dikembangkan, busana ini hadir sebagai bentuk nyata akan adanya perubahan di masa depan. Karya dari Foni Tamara yang berjudul Snake to Daksa. Busana ready to wear ini berjudul Snake to Daksa, di mana hasil akhir menjadi dua look busana yang bermakna adanya perbedaan sisi manusia dalam satu raga. Busana dengan batik kupu-kupu ini juga merupakan penggambaran dari metamorfosis manusia yang tak luput dari perjuangan. Karya dari Lilik Hidayah yang berjudul High Tech. Karya ini berjudul High Tech yang terinspirasi dari perubahan teknologi dari masa ke masa, menggunakan motif batik kupu-kupu dengan dipadukan model yang futuristik dan elegan. Terdapat pengaplikasian flounce yang menambah kesan feminim pada busana. Karya dari Citra Megawati Napitupulu yang berjudul Eccentricity at Minimalis. Busana ini merupakan busana dengan perpaduan gaya eksentrik dan simpel. Busana ini menggunakan kain batik yang bercorak kupu-kupu yang dipadukan dengan kain polos berwarna lilac, biru, dan hitam. Pada busana ini menggunakan gaya transformasi, di mana poin transformasi terletak pada bagian vest sebagai luaran pada busana. Karya dari Fadita Masfufah yang berjudul Beleza na Costa. Beleza na Costa menggambarkan perjalanan seseorang yang memiliki landasan kuat sehingga mencapai akhir yang indah. Beleza na Costa menampilkan busana dengan dua look yang berbeda dalam satu busana, menggunakan perpaduan kain batik bercorak kupu-kupu dengan kain polos beserta detail anyaman pada lengan, dan desain busana asimetris menjadi keunikan pada busana ini. Karya dari Meishinta Alfionita Junia Marantika yang berjudul Metamorfosis. Metamorfosis memiliki makna perubahan. Makna ini selaras dengan busana yang ditampilkan dalam dua look yang berbeda, atau sering disebut busana transformasi. Busana ini dibuat dengan memadukan kain batik bermotif kupu-kupu dan kain polos berwarna lilac, biru, dan hitam. Detail anyaman di bagian crop top menjadi daya tarik pada busana ini.
Karya dari Dewi Amalia Nur Afifah yang berjudul Be Brave, The Like Sunrise. Busana ini menggambarkan keberanian, keceriaan, kebahagiaan, juga semangat bagi si pemakai. Sesuai dengan judul Be Brave, The Like Sunrise, permainan motif shibori dengan perpaduan warna-warna yang cerah. Konsep warna yang diambil dari waktu fajar, yaitu warna biru tua, merah, dan kuning. Waktu fajar sendiri ialah waktu yang indah dan penuh energi. Karya dari Huswatu Nisa yang berjudul Wonderful Spirit in Sunrise. Busana ini mengusung tema Wonderful Spirit in Sunrise yang menggambarkan keindahan matahari terbit yang memberikan rasa semangat, ceria, dan energi positif. Busana ini terdiri dari blus, celana panjang, dan outer asimetris dengan konsep ready to wear. Busana ini menggunakan kain shibori dengan teknik arashi dan kumo shibori dengan kombinasi kain polos. Karya dari Vita Nur Hafidoh yang berjudul X-Cash with Rice. X-Cash with Rice merupakan singkatan dari Exploitation Casual with Sunrise. Busana ini memiliki sumber ide busana casual yang dipadukan dengan gaya streetwear dengan jenis busana ready to wear. Arti dari busana ini tidak terlepas dari subtema The Gorgeous Dawn with Shibori. Dengan perpaduan shibori, ditambah kombinasi warna kain yang sesuai dengan warna langit saat matahari terbit tiba. Karya dari Mutiara Amelia Lutfi yang berjudul Drowning in Shibori. Busana ini terinspirasi dari keindahan langit matahari terbit di laut. Dengan warna dominan biru dan siluet oversize, memberikan kesan menenggelamkan serta dingin, diseimbangi dengan warna merah dan kuning yang melambangkan kehangatan yang memecah kedinginan malam dari matahari terbit di ufuk timur. Kombinasi warna ini merupakan kombinasi warna yang berani dan menarik perhatian seperti matahari terbit. Karya dari Putri Zaida Zulfa yang berjudul Me Effect. Me Effect menonjolkan desain busana yang unik dan berkelanjutan. Poin unik keseluruhan look ini ada pada perpaduan yang berani antara warna biru, merah, dan kuning, serta detail-detail busana yang menarik pada waistbag kotak dengan aksen lipit, saku tempel dengan variasi tali panjang pada kedua sisi lengan, dan outer yang asimetris. Karya dari Aldila Norma Azahra yang berjudul The Cheerful Me. The Cheerful Me memberikan tampilan busana yang playful dengan konsep warna yang diambil dari waktu fajar, yaitu warna biru tua, merah, dan juga kuning. Desain yang terinspirasi dari busana era 90-an, yaitu busana overall, dengan warna yang cerah dan menyenangkan untuk membawakan kesan kebahagiaan. Karya dari Nur Hasanati Amanah yang berjudul Spirit of Sunrise. Spirit of Sunrise yang mengangkat shibori sebagai bahan utama. Perpaduan warna dan motif serta bentuk busana memberikan kesan semangat, kekuatan, dan ketegasan dalam menghadapi hari-hari. Desain ini terinspirasi perpaduan dua baju tradisional, busana tradisional Tiongkok yaitu changsam dan juga obi, salah satu bagian dari busana tradisional Jepang yang telah dibuat.
Karya dari Dinda Aldila berjudul Gaya, memiliki makna wanita yang tangguh dan anggun. Busana ini dibuat menggunakan teknik ekoprint mangrove yang memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari three-piece. Karya dari Mia Putri Arianti yang berjudul Modest, yang bermakna sederhana. Busana dengan desain sederhana namun tetap terlihat modis saat dikenakan. Menggunakan teknik pembuatan kain yaitu ekoprint dengan memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari 4 piece. Karya dari Nuansa Kinanti Sabda Gusti yang berjudul Aesthetic Art, menggunakan teknik pembuatan kain ekoprint memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari 3 piece. Karya dari Nurrahma Adiningsih yang berjudul Cenggala memiliki makna hutan dan keindahan alam, selaras dengan kain yang dibuat menggunakan teknik ekoprint, memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari 2 piece. Karya dari Nafiatus Saadah yang berjudul Back to Nature, menggunakan teknik pembuatan kain yaitu ekoprint, memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari 4 piece. Karya dari Saifani Sunggawa Putri yang berjudul Ratna Duhita, menggunakan teknik pembuatan kain ekoprint yang memberikan kesan feminim romantik terdiri dari 3 piece. Karya dari Adinda Febriliani Wibowo yang berjudul Serendipity, menggunakan teknik pembuatan kain ekoprint dengan memberikan kesan feminim romantik yang terdiri dari 3 piece. Karya dari Sekar Firdaus yang berjudul And Happiness memiliki makna kebahagiaan, ketenangan, dan kedamaian. Busana ini dibuat menggunakan teknik pembuatan kain berupa ekoprint yang memberikan kesan feminim romantik terdiri dari 3 piece. Karya dari Leade Horativia yang berjudul Vintage Style with Ekoprint dengan tema spirituality menggunakan teknik ekoprint natural yang dipadukan dengan kain linen berwarna coklat polos dan kain tenun troso Jepara. Terdiri dari 3 piece yaitu outer, kemeja, dan rok
dengan tambahan aksesoris sabuk sehingga menambahkan busana ini terlihat cantik feminim, bernuansa neutral dan earthy. Karya dari Arsy Nur Afifah yang berjudul The Exotic of Nature. The Exotic of Nature merupakan realisasi dari keindahan alam dan bentuk sebuah kain ekoprint yang terbuat dari bahan-bahan alam, sehingga upaya dalam mengurangi jumlah limbah kimia dalam produksi tekstil. Dari Berliana Amalia Putri yang berjudul Cultural Wealth yang bertemakan spirituality memiliki nilai filosofi, kesadaran menjaga alam dan akar budaya. Terdiri dari 3 piece yaitu blues, outer, dan rock. Busana ini mengambil warisan tradisi dalam bentuk yang lebih praktis dan modern, dipadukan dengan gaya etnik dan menggunakan motif ekoprint yang menghadirkan kesan elegan, rapi, dan praktis. Karya dari Nila Raudatul Jannah yang berjudul Chic Style Nature. Chic Style Nature dengan paduan kain ekoprint dan kain etnik tenun Jepara. Busana yang terdiri dari 3 bagian, yaitu kemeja, rok, dan outer, memiliki kesan lebih feminim dan casual. Dengan perpaduan 3 kain berwarna lembut, menjadikan busana terlihat menyatu dengan alam dan ramah dengan lingkungan. Inspiration Culture Fashion memiliki arti, ciri khas atau kebudayaan dalam fashion. Busana ini terdiri dari blues dan palazzo. Pemilihan konsep busana casual feminim agar memberi kesan anggun dengan fashion yang dikenakan. Karya dari Harismawati yang berjudul Iconic. Iconic ini berasal dari singkatan ekoprint dan etnik. Busana tripis yang terdiri dari blues, rok, dan outer yang menggunakan kombinasi kain ekoprint natural, kain tenun etnik khas Jepara, dan kain katun coklat polos. Detail kancing dan gesper batok mempercantik busana dengan kesan natural dan memperkuat konsep sustainable fashion dengan tema spirituality. Karya dari Melinda Novitasari yang berjudul Natural Beauty on Other Side adalah sebuah penciptaan keindahan alam yang bisa dilihat di setiap sisinya, memberikan kesan yang klasik namun juga cantik. Karya dari Nanda Listiani yang berjudul
Serenity of Nature. Serenity of Nature yang memiliki arti ketenangan alam. Ketenangan diperlukan dalam menghadapi tantangan untuk meminimalisir limbah industri tekstil dengan menerapkan konsep sustainable fashion. Busana ini terdiri dari dress dan outer dengan bahan utama kain ekoprint sebagai upaya menciptakan busana yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Karya dari Irma Suryani yang berjudul Tikewu Namu. Busana ini memiliki arti pohon jati yang memiliki potongan tegas, mengisyaratkan pohon jati yang kuat dan kokoh. Terinspirasi dari pohon jati, dilukiskan dalam motif kain dari Suminagasi yang berbentuk serat pohon jati. Busana ini dibuat simpel yang lebih mengutamakan kenyamanan ketika dipakai di rumah ataupun bepergian. Karya dari Agita Ainur Rizkia yang berjudul Tursel. Busana dengan judul Tursel yang merupakan kepanjangan dari Natural Circle. Natural yang berarti alami menggambarkan bahwa busana yang dibawakan terinspirasi dari alam sekitar, yaitu pohon jati. Dan kata circle yang berarti lingkaran terinspirasi dari serat kayu pohon jati. Keunikan pada serat pohon jati memberikan suatu ide yang dituangkan pada busana dalam bentuk motif pewarnaan dengan teknik Suminagasi. Karya dari Amalia Sophie yang berjudul Amalthea. Busana dengan judul Amalthea memiliki makna indah dan mengagumkan. Judul busana ini terinspirasi dari kayu jati, Tectona grandis, yang ditampilkan dengan gaya minimalis dan tidak berlebihan. Busana ini dibuat menggunakan kain Suminagasi dengan motif serat kayu jati dengan memadupadankan warna-warna pastel. Karya dari Maulida Ismatul Laila yang berjudul Iphigenia. Karya yang berjudul Iphigenia memiliki makna kekuatan besar. Judul ini terinspirasi dari kayu jati Tectona grandis yang dituangkan dalam pembuatan kain dengan teknik Suminagasi. Motif kain Suminagasi dibuat melingkar dan bergelombang, menyerupai corak serat kayu jati yang menambah keindahan pada busana ini. Karya dari Rema Baroatul Fitriati yang berjudul Existence of Life. Busana dengan judul Existence of Life memiliki makna adanya kehidupan. Dengan tema essentiality, busana ini tergolong dalam kategori busana ready to wear. Busana ini dibuat menggunakan perpaduan kain dengan teknik Suminagasi, bercorak jati dengan warna pastel dan kain polos. Karya dari Cindy Levitasari yang berjudul Thick Road. Desain dengan judul Thick Road memiliki arti akar jati. Desain yang dibuat diharapkan mampu membawakan kesan yang kuat dan kokoh seperti akar jati. Busana ini menggunakan bahan utama kain Suminagasi dengan corak seperti serat pohon jati dan ditampilkan dengan desain
Fatimah Ayu Renggani yang berjudul Fashion Sutsu. Desain ini berjudul Fashion Sutsu diambil dari bahasa Jepang yang memiliki arti setelan modis. Setelan yang terinspirasi dari kimono Jepang dengan konsep sporty, memadukan batik shibori dengan kain wastra tradisional dan kesan tegas dari paduan warna hitam. Karya dari Rizka Amalia yang berjudul Sposhi. Desain ini merupakan singkatan dari Sporty with Shibori. Busana ini menggunakan konsep sporty agar tetap nyaman dikenakan sehari-hari, menggunakan bahan utama kain batik shibori dengan perpaduan kain lurik dan kain hitam polos. Karya dari Shiva yang berjudul Suppoti de Bunka. Busana dengan judul Suppoti de Bunka yang memiliki arti sporty dan budaya. Busana ini terinspirasi dari kimono Jepang yang menggunakan kain dengan teknik shibori bermotif arashi dengan warna hijau. Busana tersebut dikombinasikan dengan kain lurik dan kain polos. Karya dari Elia Mahrunisa yang berjudul Fashion Art Harmony. Busana ini memiliki arti keselarasan seni mode, gaya sporty yang dipadukan dengan gaya etnik, menggunakan kain utama shibori, lurik, dan kain katun polos. Dalam desain ini menghadirkan kesan sporty, spirituality, nyaman, dan praktis. Karya dari Dianita Salsa Maitawati yang berjudul Suppotida Kansoku to Utsuku Shisha yang memiliki arti nyawa, mengandung keunikan di setiap detailnya. Busana ini memiliki makna sebagai wanita haruslah tangguh, berkarakter, dan mandiri. Namun, masih tetap mengingat kodratnya sebagai wanita, yaitu lemah lembut, penyayang, serta sabar dalam menghadapi persoalan. Karya dari Putri Ariska Maulidina yang berjudul Brave Show with Shibori yang memiliki arti jiwa pemberani bersama shibori. Busana ready to wear yang menggunakan kain shibori sebagai bahan utama. Shibori berasal dari kata kerja shiboru, yaitu merupakan teknik pewarnaan kain yang mengandalkan ikatan dan celup. Motif yang dihasilkan tidak jauh berbeda dengan batik, meskipun dari segi pengerjaan lebih mudah dan sederhana. Karya dari Rahmantika Amania yang berjudul Etaushi. Busana dengan style sporty yang dipadukan antara kain shibori, kain lurik, dan katun polos ini terinspirasi dari busana kimono. Busana ini diberi nama Etaushi, diambil dari akronim The Eternal Beauty of Batik Shibori. Karya dari Iva Hoirunisa yang berjudul Cendashi. Cendashi berasal dari singkatan kata cendayam dan shibori yang memiliki makna kecantikan dari shibori, menampilkan penerapan teknik arashi shibori yang dipadukan dengan kain lurik dan hitam polos. Busana ready to wear dengan tema spirituality dalam balutan gaya sporty memberikan kesan praktis, simple, dan nyaman ketika dikenakan aktivitas yang banyak bergerak.
Karya dari Maitri Widya yang berjudul Pieces. Pieces memiliki arti beberapa potong atau bagian karena diciptakan dari satu potong kain yang dipotong menjadi beberapa bagian, kemudian digabungkan menjadi kesatuan busana yang indah. Busana ini menggunakan perpaduan kain batik Solo serta kain polos berwarna lilac dan putih dengan menerapkan teknik zero waste, yakni tanpa menghasilkan sampah fashion, namun tetap menampilkan busana yang tegas dalam setiap potongannya. Karya dari Aisyah Farahdin yang berjudul Garberas. Busana ini memiliki arti nyaman yang diciptakan untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna yang memakainya. Busana ini menggunakan perpaduan kain batik Solo, kain polos berwarna lilac, dan kain polos berwarna hijau mint, dengan bagian busana yang terdiri dari outer, blus, dan rok yang menggunakan belahan di depan. Busana ini menerapkan sistem zero waste yang tanpa meninggalkan sisa limbah kain, sehingga lebih ramah lingkungan. Karya dari Asmaul Khairiyah yang berjudul Spring Breeze. Spring Breeze terinspirasi dari musim semi dan angin yang menerbangkan kelopak-kelopak bunga yang bermekaran. Dengan menerapkan style feminim romantik, menjadikan desain terkesan girly and chic. Desain dengan konsep minimalis ini mengusung tema essentiality yang mengutamakan kesan casual dengan pattern feminim. Karya dari Dea Puspita Pratama Wibowo yang berjudul The Beauty of Aurora. The Beauty of Aurora adalah fenomena alam berupa cahaya yang menari di langit malam. Karya busana ini diharapkan seperti aurora yang bisa menghipnotis siapa saja yang melihatnya. Merupakan busana two-piece dengan menggunakan kain batik Pekalongan, kain polos berwarna soft ungu, dan hijau sage. Busana santai yang feminim dengan lengan puffy dan dipadukan obi agar makin terkesan manis. Busana ini menggunakan pola zero waste agar mengurangi limbah kain serta melindungi bumi. Karya dari Dias Panesti Utami yang berjudul Lavendria. Lavendria merupakan bunga lavender yang berwarna ungu, memberi kesan kalem, cerah ceria, dan elok dipandang. Busana bertemakan essentiality ini dibuat menggunakan perpaduan batik dan teknik yang digunakan adalah zero waste, guna meminimalisir limbah produksi busana. Karya dari Indira Safa Fadia yang berjudul Rachita. Rachita diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti menciptakan atau membuat karya. Mengusung tema essentiality dengan menggunakan perpaduan kain polos lilac dan kain batik parang berwarna ungu, busana ini menggunakan teknik zero waste
untuk meminimalisir limbah dari produksi busana. Karya dari Nashira Isnandita yang berjudul Luminous. Luminous diambil dari bahasa Inggris yang berarti bercahaya. Dengan maksud, karya ini dapat membuat pemakainya tampil percaya diri dan bersinar dimanapun. Terdiri dari two-piece dengan tunik lengan panjang dan ruffles, rok persegi dengan obi yang menggunakan perpaduan kain utama yaitu batik parang Pekalongan berwarna lilac dan kain polos ungu dengan teknik zero waste.